Loh, saya kesini bukan mau marahin Pak Rudi loh, bukan loh. Jangan, saya sampai ke pondok malah diajarin. Bukan Pak, ngasih tahu. Ya Pak Ai, ngasih tahu Pak Ai. Pelan-pelan aja ini. Tapi sebenarnya saya sendiri juga nggak pandai, nggak bisa sebenarnya. Dalam pelaksanaannya belum tentu bisa Pak. Ilmu ada, tapi belum tentu pelaksanaannya bisa Pak. Belum tentu. Jadi bisa jadi bapak-bapak yang bisa. Bapak yang mana nih Pak? Semuanya. Gini Pak, ini hasil renungan seorang ulama. Ada seorang ulama mengatakan begini. Nanti di akhirat kita belum tentu sebagai seorang kiai ini lebih baik dari muridnya. Kalau murid buruk, tidak terlalu bagus, wajar. Tapi kalau guru lebih buruk dari murid, malu. Malu sekali. Di sini diagung-agungkan, luar biasa, diangkat-angkat namanya, dihormat-hormat. Di sana muridnya lebih mulia dibandingkan dengan gurunya. Itu renungan seorang ulama. Ya Allah, kami malu nanti di akhirat kalau kami lebih buruk dari murid kami. Itu nggak main-main loh. Wah, itu kesadaran yang tinggi sekali. Makanya saya di sini ya nggak pernah gimana ya? Artinya saya juga belum bisa apa-apa dengan anak-anak ini belum. Saya memang belakangi terus yang mohon maaf ya. Mohon maaf, jadi jangan pantat terus yang saya. Jadi lihat ada di situ ya. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi memang hidup ini unik. Hidup ini sebenarnya unik. Kenapa? Karena hidup ini pertama, hidup kita ini sebentar. Hidup kita ini sebentar. Yang kedua, kalau sudah hilang, gak bakal kembali. Gak bakal. Gak bakal kembali lagi kita. Kalau sudah kita gagal di dunia yang hidup sekali ini, itu gagalnya panjang sekali. Dan nyeselnya sepanjang-panjangnya. Nah, jadi bagaimana kita supaya jangan terlalu gagal? Ya kalau gagal dikit ya wajar lah. Tapi kalau gagal banget, waduh itu sudah kacau banget. Jadi umpamanya kita kalau gagal ya gagal dikit-dikit lah begitu. Wajar sebagai manusia begitu. Tapi kalau gagalnya terlalu Pak, kacau Pak. Nah, katanya begini Pak. Salah satu tanda orang yang yakin adanya hari akhirat, hidupnya hati-hati. Orang yang yakin adanya hari pembalasan, hidupnya pasti hati-hati dia. Kenapa ada hari pembalasan? Nggak bisa dibalas di sini, di sana ada pertanggungjawaban. Jadi kalau umpamanya lihat para sahabat itu hati-hati hidupnya, ya karena dia yakin betul bahwa ada hari pembalasan. Dan itu yang disampaikan oleh Buya Hamka ketika Buya Hamka di penjara. Kata Buya Hamka, kesalahan saya nggak jelas. Apa salah saya? Sementara saya tidak diadili, pengadilan nggak ada, saya di penjara. Sampai saya sakit di sentri, dibawa ke rumah sakit, berhari-hari. Mencret. Tadi saya juga mencret Pak. Tadi mencret saya. Di penjara ya. Nah, mencret. Nah, itu katanya ketika di rumah sakit, itu polisi ada yang selalu menemani Buya Hamka. Ini saya dapat baca di buku dia. Kata polisi ini kepada Buya Hamka, Buya katanya. Buya kan sebenarnya kesalahannya kan nggak jelas. Di sini di waktu itu di penjaranya di Bogor ya. Belum jelas. Di Bogor ini ada seorang ulama besar. Kalau minta ke dia, Allah akan mengabulkan. Kata si polisi ini kepada Buya Hamka. Ini si polisi nggak tahu bahwa yang dia ajak ngomong ini ulama besar juga. Dia nggak sadar itu. Kalau minta sama ulama ini dikabulkan. Terus kata Buya Hamka, saya tanya sama polisi itu.
Pak polisi, itu ulama besar Bogor itu mintanya sama siapa? Polisi itu katanya diam aja. Kata Buya Hamka, saya nggak lanjut bertanya, kasihan nggak bisa jawab dia. Ya kenapa harus minta sama kiai itu? Kenapa kita tidak langsung aja? Lalu katanya ada seorang suster yang suka membantu Buya Hamka itu di rumah sakit itu. Dia suka agak takut-takut. Buya Hamka bilang, kamu jijik ya? Lihat saya, orang tua begini. Bukan Buya, suka ada teman itu di dalam. Nggak ada, kata Buya Hamka. Ada, pakai baju putih, saya sering lihat. Nggak ada, saya nggak pernah lihat, kata Buya Hamka. Jadi orang lain lihat, Buya Hamka sendiri nggak tahu. Buya Hamka sendiri tidak tahu ada yang menemani itu di dalam kamar itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tanda orang yang yakin adanya hari pembalasan, hidupnya adalah hati-hati. Selalu ingin berbuat kebajikan-kebajikan. Tapi kalau orang yang tidak yakin adanya hari pembalasan, bahwa perbuatan kita sekecil apapun itu ada balasannya, itu pasti malas. Pasti malas. Jadi lihat aja, kalau orang malas dia nggak yakin ada pembalasan. Lihat aja itu. Nah, dan itu bisa jadi saya sendiri. Saya bukan nuduh bapak-bapak, Pak, bukan nuduh bapak loh, Pak. Itu bisa saya sendiri. Pak Yayat emangnya saya nuduh bapak, Pak? Enggak lah. Enggak lah. Ya. Jadi insya Allah yang ngambil sampah, entah plastik satu, jangan dikira itu nggak ada nilainya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Itu dzarrah itu sebesar apa sih? Kata para ulama, dulu itu adalah biji sawi. Yang di dalam biji sawi itu ada bijinya lagi kecil yang tidak bisa dibagi. Yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, katanya, kalau begitu itu dzarrah itu apa? Benda yang tidak bisa dibagi lagi. Sebesar itu perbuatan baik kita ada balasannya. Ekstrim banget Quran itu. Jadi kalau sampah itu entah bekas gelas es, entah itu plastik bekas es, kita ambil, kita buang ke tempatnya, itu ada pahalanya. Bagaimana kalau besar? Langkah Bapak itu mobil muternya bantu dari Jakarta ke sini berapa kali muter itu? Ada nilainya, Pak. Karena bukan ke diskotik. Bukan ke diskotik loh, Pak. Ini ke pondok loh, Pak. Mau ketemu dengan santri-santri ini, itu nggak main-main. Dan keyakinan adanya hari pembalasan itu sekarang menipis. Kurang yakin, Pak. Saya nggak yakin walaupun jenggotnya panjang, bahwa itu sudah bagus keyakinannya, belum tentu. Saya nggak yakin. Bukan. Pak, ini perusahaan. Oh ya. Oke. Dan juga tidak jangan buruk sangka kepada yang nggak ada jenggotnya. Ingatin saya, Pak. Ya. Yang nggak punya jenggot. Ini Pak Rudi dan Bapak semua.